Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Pemberian penghargaan terhadap Yuriko Guterres. Berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menganugerahkan para warganya berbagai penghargaan berupa bintang jasa. Yuriko Guterres termasuk yang memperoleh bintang jasa utama. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, menilai penghargaan pemerintah sudah tepat meski ada pendapat yang kontra dari masyarakat dengan alasan Yuriko Guterres melakukan pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di Timor Timur. Ada 4 alasan mengapa pemerintah tepat dalam memberi penghargaan kepada Yuriko Guterres. Yang pertama, Yuriko Guterres pada tahun 2008 telah dibebaskan oleh Mahkamah Agung berdasarkan peninjauan kembali atas tuduhan melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Yang kedua, perlu dipahami konsep pelanggaran HAM berat dalam situasi konflik bersenjata. Dia menjelaskan ada 4 pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan internasional, yaitu pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan perang agresi. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Pengadilan HAM, hanya ada 2 pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Yang ketiga, pelanggaran HAM berat dalam situasi konflik bersenjata akan dikaitkan dengan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam konflik tersebut. Dia menjelaskan para petinggi militer Jepang dan Jerman dikenakan vonis pelanggaran HAM berat karena mereka kalah dalam Perang Dunia II. Padahal pengambil keputusan dan tentara Amerika Serikat, utamanya dengan penjatuhan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, berpotensi didakwa melakukan pelanggaran HAM berat. Namun karena Amerika Serikat dan sekutunya menang dalam Perang Dunia II, maka pengambil kebijakan dan prajurit terbebas dari dakwaan dan vonis pelanggaran HAM berat. Seandainya pasca jajak pendapat Timor Timur, pro-otonomi keluar sebagai pemenang dan bukan pro-kemerdekaan, maka Yuriko Guterres sudah sejak lama mendapatkan bintang jasa utama. Para petinggi militer dan sipil yang ketika itu bertugas di Timor Timur pun tidak akan mendapatkan tuduhan pelanggaran HAM berat. Justru mereka akan dianugerahi pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Terakhir, mengapa Yuriko Guterres pantas memperoleh bintang jasa utama? Karena dalam perspektif Indonesia, segala daya upaya dan usaha yang dilakukan oleh Yuriko Guterres adalah untuk mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari NKRI. Tentu ini akan menjadi hal sebaliknya bagi tokoh Timor Timur seperti Shanana Gusmao yang pernah divonis sebagai pemberontak di Indonesia, namun diganjar dengan penghargaan sebagai pahlawan kemerdekaan oleh negara Timor Leste. Kritik bisa datang bagi kedua tokoh ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun penghargaan suatu negara kepada warga negaranya yang telah memberikan pengorbanan tidak boleh dinafikan atau ditiadakan semata-mata karena negara tersebut kalah dalam perang atau konflik bersenjata. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.